فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Terlebih pada malam hari ini kajian kita seperti biasa malam Sabtu kedua itu tentang mendidik anak bersama Nabi. Ya, kita masuk poin yang selanjutnya, bab yang ketiga, yaitu pembinaan ibadah. Tapi ini masih dari berapa tahun kemarin? 2 tahun sampai balik, ya, atau sampai besar, ya, sampai balik lah. Ya, masih dalam poin usia 2 tahun, anak usia 2 tahun sampai balik. Ya, ini bab yang ketiga, yaitu pembinaan ibadah. Setelah kemarin kita pembinaan akidah selesai. Kita masuk bab yang ketiga, yaitu pembinaan ibadah. Jadi setelah kita menanamkan akidah, ya, maka ibaratnya akidah itu seperti tanaman, Pak, akar. Dan seperti pohon. Pohon tidak akan bisa tumbuh dengan baik kecuali kalau disiram terus diberikan pupuk. Maka air atau pupuk itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Jadi percuma capek-capek kita menanamkan akidah, tapi dalam masalah ibadah kita telantarkan anak kita. Apalagi sampai kemudian berpikiran, nanti tahu sendirinya dia tuh, nanti paham sendiri. Mana pula paham sendiri? Kita yang sampai tua ini pun belum paham-paham. Ya nggak apa-apa Ibu. Kita sudah tua gini pun tak paham-paham juga masalah agama. Mungkin masa anak malah dikatakan nanti paham sendiri, nanti ke masjidnya di ustaz, nanti sholatnya di ustaz. Ya, belum tentu. Ya, tapi sudah pasti yang kalau anak itu tidak dididik, maka dia akan menjauh dari agama. Maka tadi kembali setelah ditanamkan akidah yang kuat, akidah yang benar, akidah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan ingat Rasulullah 13 tahun Bapak Ibu di Mekah. Selama di Mekah 13 tahun itu hanya menanamkan masalah akidah kepada para sahabat. Bukti pentingnya akidah itu. Kemudian setelah itu baru turun syariat ibadah, sholat, ya kan, puasa, zakat, haji, lain macam sebagainya. Ya. Maka ada beberapa poin. Yang pertama, pilar pertama dia adalah sholat. Ya. Kemudian nanti pilar kedua anak dan masjid. Pilar ketiga nanti tentang puasa. Pilar keempat nanti tentang haji. Ya. Pilar kelima zakat. Ya, seperti itu. Ya, maka kita masuk kepada pilar yang pertama, yaitu sholat. Pilar pertama sholat ini ada beberapa poin, Bapak dan Ibu. Itu poin yang pertama adalah memerintahkan sholat. Ya, memerintahkan sholat. Riwayat Abu Daud, ketika anak usia 7 tahun, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau mengabaikan sholat ketika usia 10 tahun. Kemudian poin yang kedua, masih dalam bab sholat, mengajari sholat. Nah, di sini periode tadi 7 sampai 10 tahun. Ya. Hadisnya Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin wadribuhum asyra idza balagha sab'a sinin." Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka pada usia 10 tahun karena tidak mau salat. Rasulullah pernah mengajak anak-anak kecil banyak, beberapa orang. Kemudian dibawa entah kemana, tempat pasir. Kemudian disuruh salah satunya mengumandangkan azan. Artinya diajari azan, kemudian diajari untuk sholat. Ya, nah ini ketika usia 7 sampai usia 10 tahun. Ya. Bahkan dalam riwayat juga pernah Rasulullah itu mengajari sini, diajari Pak, sholat itu harus berwudu. Kemudian yang membatalkan wudu, berarti yang membatalkan sholat, ini sudah harus diajari. Karena apa? Karena bukan berarti hanya diajak sholat saja. Kalau sudah 7 tahun bukan hanya diajak sholat, tapi mulai difahamkan. Kemudian poin yang ketiga,
memukul anak jika enggan sholat. Di sini dikatakan ketika mereka sudah usia 10 tahun, jika nggak mau sholat, maka pertanda setan sedikit demi sedikit sudah menguasai mereka, mulai menguasai, Pak. Ini kalau sudah 10 tahun, anak kita nggak mau sholat, disuruh sholat, marah-marah, malas, apalagi kabur, sholat, kabur dia, warnet pula kaburnya itu, misalnya. Ini kata para ulama berarti setan sudah mulai sedikit demi sedikit menguasai anak kita. Maka harus diatasi dengan terapi Nabi, yaitu apa? Dipukul. Dipukul. Jadi Bapak Ibu tolong di rumahnya gantung rotan pengajaran. Ya, tujuan utamanya menakut-nakuti. Tapi nggak apa-apa, harus sesekali dipakai juga harus. Kalau memang dia nggak mau sholat. Tapi mukulnya janganlah seperti mukul apa? Artinya mukul yang menunjukkan kalau kita itu marah. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, mengajak anak untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat. Berjamaah juga sholat Jumat. Jadi kalau laki-laki diajak ke masjid. Kalau perempuan sholatnya di rumah ibunya sama ibunya. Berjamaah sama ibunya, nggak ada masalah kalau anak perempuan berjamaah sama ibunya. Kemudian mengajari anak sholat malam. Nah, ini termasuk dalam bab sholat. Ada juga poin mengajak anak sholat malam. Jadi jangan hanya sholat fardu saja Bapak Ibu, sholat malam juga ada. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, suatu kali pernah tidur di rumah Maimunah binti Haris, bibinya, istri Nabi. Maimunah binti Haris ini bibinya Ibnu Abbas, tapi istrinya Nabi. Jadi dia tidur di situ. Pas ketika itu Rasulullah bermalam di rumah Maimunah binti Haris, istrinya yang merupakan bibi dari Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mendapati Rasulullah sholat malam, kemudian dia ikut sholat. Tapi salah posisi, namanya masih kecil belum tahu. Dia di kiri, sebelah kiri Rasulullah. Maka Rasulullah geser, dipegang kepalanya, ya, kemudian digeser ke sebelah kanan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu tahu engkau bangun pada sepertiga malam terakhir atau setengahnya, dan orang-orang yang ikut bersamamu. Siapa itu orang-orang yang ikut bersamamu? Para sahabat. Ditanya lagi sama Abu Yazid tadi kepada ayahnya, wahai ayah, maksud orang-orang dari kamu ini siapa? Oh, itu para sahabat. Para sahabat juga kemudian diperintahkan untuk sholat malam. Kemudian membiasakan anak mengerjakan sholat istikharah. Jadi ada sunnahnya juga mengajak anak, memerintahkan untuk sholat istikharah. Nah, tentunya diajari apa sholat istikharah itu, dijelaskan, difahamkan. Apa? Ya kan? Padahal istikharah itu setiap urusan dan ada doa khususnya. Hafal doanya? Kalau nggak hafal berarti nggak sholat istikharah ini. Cuma sholat sunnah aja. Ya, bolehlah. Tapi kalau bisa dihafalkan doanya, Pak. Agak panjang. Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka. Allahumma inni astakhiruka bi ilmikal ghaib wa astaqdiruka bi qudratika alal makhluk fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, dan terus sampai akhir. Penting sholat istikharah itu meminta kemantapan hati kepada Allah untuk memilih pilihan. Bukan hanya dua pilihan, mungkin 3, 4, 5, terserahlah. Pokoknya minta pilihan mana yang mantap. Dan tidak selamanya sholat istikharah itu harus dijawab dengan mimpi. Mana kecenderungan hati yang lebih mantap kalau kita sudah sholat istikharah? Mudah-mudahan itulah yang terbaik yang Allah pilih. Ada riwayat Rasulullah pernah memerintahkan Anas bin Malik untuk sholat istikharah 7 kali. Kemudian mengatakan, mana yang lebih mantap di hatimu, karena sesungguhnya kebaikan itu ada padanya, insya Allah. Kemudian yang terakhir, bab sholat, mengajak anak ke masjid, mengajak anak sholat id. Riwayat Rasulullah mengajak Hasan, Husain, Usama bin Zaid dan lain-lain, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ketika berangkat untuk sholat id. Artinya anak-anak itu boleh dibawa sholat id, diajak ya untuk sholat id. Kemudian pilar yang kedua, anak dan masjid. Ini ada 2 poin yang saya rangkum. Tadi berkaitan nggak tahu jauh beda dengan
mengajak anak ke masjid sebenarnya. Tapi yang perlu kita pahamkan, masjid bukan hanya tempat untuk sholat tok. Ya, masjid itu adalah pusat kegiatan umat. Belajar, menghafal Quran, bermain pun nggak apa-apa, asal nanti bisa menjaga kebersihan. Rasulullah dan Aisyah sering mengintip dari jendela Nabi, kan langsung kelihatan, langsung masjid, dinding jendela Nabi masjid. Jadi Aisyah dan Rasulullah itu sering melihat apa itu? Anak-anak remaja itu main apa itu? Bermain di masjid. Kemudian Rasulullah sama Aisyah itu bercanda lah gitu, siapa yang menang, main tebak-tebakan gitu loh. Itu ditontonan di masjid, malah ditonton anak-anak bermain di masjid. Allah hari ini. Kemudian yang kedua, mengikat anak dengan masjid. Tadi menjadikan anak itu betah dengan masjid, senang dia ke masjid. Ya, jadi jangan, ayo ke masjid, nggak mau. Kenapa? Galak kali bapak-bapak itu, kemarin dimarah, kemarin di. Kemudian pilar yang ketiga, puasa. Ramadan ya. Yang terlebih dahulu diapain ini som Ramadan ini Bapak Ibu? Yang wajib dulu. Ya. Jadi diajak anak kita tuh berpuasa, tapi ingat, anak itu diajak berpuasa kalau dia memang sudah sanggup. Jangan terlalu semangat usia 3 tahun sudah disuruh puasa, 4 tahun suruh puasa. Ingat pernah ada kasus karena semangat nyuruh puasa akhirnya anaknya meninggal. Anaknya sudah nggak sanggup, Umi, tahan nak ya, udah main gini, dia ada letoy, ada pucat aja. Begitu buka, alhamdulillah sudah buka, baru minum anaknya pingsan, bawa rumah sakit, lewat. Kemudian yang keempat, haji. Menurut jumhur, anak kecil yang belum balik melaksanakan haji hukumnya tatawwu, sunnah, boleh. Kita haji bawa anak boleh, nggak ada masalah, tapi hukumnya sunnah. Namun jika dia telah balik, maka dia masih punya kewajiban haji Islam yang sesungguhnya. Artinya apa? Tidak gugur kewajiban haji seumur hidup, meskipun dia sudah melaksanakannya ketika kecil. Paham ya? Contoh, bapak-bapak dulu kecil sudah pernah ikut orang tuanya haji, tapi belum balik. Ditanya, udah melaksanakan haji Pak, yang wajib? Oh, saya sudah Ustaz, kapan? 5 tahun. Oh, belum ya, karena haji yang wajib itu ketika sudah balik, seumur hidup sekali pun bagi yang